Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Ratnasari, NIM 046 dari kelas 2022B PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembacaan materi pertama dan kedua dari pembelajaran tatap muka. Materi yang pertama membahas tentang latar belakang, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila. Dalam menghadapi proses globalisasi saat ini, diperlukan perubahan yang progresif. Untuk menuju perubahan yang progresif itu dibutuhkan usaha yang konkret. Dalam hal ini telah disepakati Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bangsa untuk menapaki perjalanan sejarah selanjutnya, serta sebagai upaya membentuk karakter bangsa sehingga tidak akan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuan dari pendidikan Pancasila. Tujuannya yaitu untuk membentuk karakter bangsa, mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya adalah pengertian Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas panca yang artinya 5, dan sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila yaitu tingkah laku yang baik. Untuk mencapai nirwana diperlukan 5 dasar atau ajaran, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir, kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Selanjutnya, landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama ada landasan historis pendidikan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian, keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Lalu yang selanjutnya, landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup berbangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Lalu yang selanjutnya, landasan yudisiris pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tata tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yudisiris seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yudisiris konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Selanjutnya, landasan filosofis pendidikan Pancasila. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis, dan secara praksis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Selanjutnya, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila. Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila mengembangkan potensi akademik peserta didik. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun
budaya berPancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan integrasi atau disiplin ilmu sintetik. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Menurut Delors 1996. Berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebut, pilar keempat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman dan saling membutuhkan. Selanjutnya menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Yang pertama, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk moral karakter manusia yang profesional dan bermoral. Yang kedua, agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Yang keempat, untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Selanjutnya, pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Yang keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta 5. Mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara. Yang selanjutnya kita akan membahas menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis diharapkan mahasiswa dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Menurut Sukanto 1982, menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, red start, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dan mengembangkan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Lalu yang selanjutnya, sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai dan menjadi kaidah penuntutan dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Yang selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika
Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan format dan agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurangtertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik dalam masyarakat. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan mata kuliah. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai dasar negara, 4. Pancasila sebagai ideologi negara, 5. Pancasila sebagai sistem filsafat, 6. Pancasila sebagai sistem etika, 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Yang selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua. Materi yang kedua ini berjudul Pancasila dalam Sejarah Perjuangan Bangsa. Masa awal kehidupan. Peradaban manusia purba di Indonesia diobangi dalam 2 zaman, yaitu yang pertama zaman batu yang terdiri dari batu tua atau Paleolitikum, batu tengah Mesolitikum, batu muda Neolitikum, batu besar Megalitikum, dan yang kedua zaman logam yang ada tembaga, perunggu, dan besi. Berdasarkan temuan artefak dan fosil manusia yang beragam, mulai dari Pithecanthropus erectus, Homo wachikensis, dan Homo sapiens, sebagai manusia terakhir modern yang menjelaskan bahwa nilai-nilai kehidupan sudah mengacu pada nilai selanjutnya menjadi indikator nilai Pancasila. Yang selanjutnya, pada zaman batu atau Paleolitikum, alat-alat dibuat dari batu kasar yang tidak diasah atau dihaluskan. Alat batu kasar pada zaman batu tua ini adalah chopper atau kapak genggam. Kehidupan masyarakat pada zaman batu tua ini masih sederhana. Untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, mereka sangat bergantung pada alam. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tempat yang ditinggali adalah daerah yang subur, banyak menyediakan bahan makanan. Lalu yang selanjutnya, kebudayaan batu tengah atau Mesolitikum. Alat-alat masih sama dengan zaman batu tua, yaitu menggunakan batu berbentuk kasar dan tidak diasah atau dihaluskan. Alat-alat yang digunakan berupa pebble kapak genggam dan halkekorte atau kapak pendek.
Selanjutnya pada zaman batu muda atau Neolitikum, alat-alat dibuat dari batu yang sudah diasah atau dihaluskan. Selain itu, pembuatan alat-alat ini sudah mulai memperhatikan nilai seninya. Alat-alat dari batu pada zaman batu muda ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Lalu yang selanjutnya pada zaman batu muda atau Neolitikum, alat-alat yang dibuat dari batu yang sudah diasah atau dihaluskan. Selain itu, pembuatan alat-alat ini sudah memperhatikan nilai seninya. Masyarakat pada zaman batu muda ini sudah hidup menetap dan membuat dan menempati rumah-rumah. Rumah-rumah itu dibuat dari kayu, bambu, dan daun-daunan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka bercocok tanam dengan menggunakan kapak lonjong dan kapak persegi. Lalu yang selanjutnya ada pada zaman batu besar atau megalitikum. Banyak bangunan yang dibuat dari batu-batu yang besar. Bangunan-bangunan pada zaman batu besar ini antara lain menhir, dolmen, punden berpundak, peti kubur atau sarkofagus, kubur batu, dan arca-arca. Pada zaman batu, manusia tergolong masih sangat sederhana karena mereka kebanyakan bergantung dengan alam dari cara tempat tinggal dan juga makanan. Tapi seiring berkembangnya pola pikir yang lebih realistik dan logis, manusia pun juga ikut lebih menyelaraskan diri dengan alam, seperti tidak menggantungkan alam sebagai kehidupan mereka, melainkan mereka lebih membutuhkan alam untuk hal-hal tertentu saja. Yang selanjutnya ada pada zaman logam. Yang pertama, zaman tembaga adalah zaman ketika manusia menggunakan tembaga sebagai bahan untuk membuat alat-alat hidupnya. Dua, zaman perunggu adalah zaman manusia membuat alat-alat menggunakan perunggu seperti kapak corong, nekara, dan moko. Yang ketiga, zaman besi adalah zaman manusia membuat alat menggunakan besi dari bijinya, kemudian menuangkan ke cetakan seperti mata kapak dan mata tombak. Zaman logam merupakan zaman di mana manusia sudah memiliki akar dasar yang lebih maju dari zaman batu. Selanjutnya langsung pada inti nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa ini sudah mencerminkan adanya hakikat nilai Pancasila, meliputi nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi atau Pancasila. Lalu ada juga nilai keadilan. Pola baru ini secara tidak langsung membawa perubahan dalam bermasyarakat pada saat itu karena berhasil membebaskan ego diri untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Selanjutnya, masa kerajaan tradisional awal. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai berkembang ketika ada pengaruh asing dari India, Cina masuk ke Indonesia. Maksudnya pengaruh asing tidak lepas dari posisi strategis Indonesia yang berada di jalur perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Cina. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai berkembang ketika ada pengaruh asing. Maksudnya pengaruh asing dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis. Jalinan hubungan dagang antar keduanya melahirkan penetrasi budaya. Keberhasilan penetrasi budaya nampak dari keberadaan berbagai kerajaan di Nusantara yang bercorak Hindu maupun Buddha, seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Mataram Hindu, Tarumanegara, Sriwijaya, Kediri, Singasari, Bali, Majapahit, dan Mataram Islam. Pada zaman masa kerajaan tradisional awal juga terdapat nilai-nilai seperti nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokratis atau musyawarah, dan juga nilai keadilan. Lalu selanjutnya, masa kerajaan nasional. Masa kejayaan Kerajaan Nusantara mulai dari kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia atau Nusantara memiliki kedudukan penting. Zaman Majapahit abad ke-14, makna Pancasila pada masa itu lebih dikenal sebagai Pancasila Krama yang memiliki 5 elemen dasar.
pembangunan karakter bangsa, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, dan 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan satu persatu, dimulai dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan bahari karena masyarakatnya hidup dari pelayaran dan perdagangan. Keberadaan Sriwijaya dibuktikan dengan adanya prasasti Kudukan Bukit. Nilai religi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Sejak abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Selanjutnya, nilai kemanusiaan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta serta ajaran Buddha Mahayana mengajarkan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kenikmatan secara bersama-sama. Ajaran ini diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan dengan semboyan politik kami cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan. Selanjutnya, nilai persatuan. Prasasti Telaga Batu memberi bukti bahwa tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Persatuan juga dibuktikan melalui perkawinan politik antara Raja Airlangga dari Kediri, Jawa Timur dengan Putri Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Nah, selanjutnya, nilai demokratis atau kemusyawarahan. Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Lalu selanjutnya, nilai keadilan. Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insulair, interinsulair, dan internasional. Selanjutnya, yang kedua, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dengan di Trowulan. Anaknya Jayanegara menggantikan kedudukannya sebagai raja pada tahun 1309 sampai 1328. Selama masa itu juga mengalami rangkaian pemberontakan ketika Jayanegara digantikan oleh adik perempuannya Brekahuripan dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Majapahit kemudian memasuki masa kejayaannya. Nilai religi pada zaman Majapahit ini dibuktikan dengan kehidupan keagamaan. Masa kerajaan Majapahit mengutamakan sikap toleransi yang tinggi. Hal ini terbukti bahwa pada masa kerajaan Majapahit berkembang 3 ajaran agama besar, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Nilai kemanusiaan. Tata masyarakat Majapahit berdasarkan Hinduisme, yaitu membagi anggota masyarakat ke dalam 4 golongan kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ada juga 3 golongan ke bawah, yaitu Candala, Mlecha, dan Tuca. Kehidupan dan nilai kemanusiaan dengan memberikan kebebasan desa untuk berotonomi khusus guna menjadi tentram, damai, dan tertib. Lalu yang selanjutnya adalah nilai persatuan. Nilai persatuan diawali saat Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja untuk membuka hutan Tari. Kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura bersatu dengan bertentara Tartar dari Cina Mongol untuk menyerbu Jayakatwang. Yang selanjutnya adalah nilai persatuan. Nilai persatuan diawali saat Raden Wijaya meminta bantuan dari Arya Wiraraja untuk membuka hutan Tari. Lalu yang selanjutnya nilai demokratis atau musyawarah. Yang pertama, struktur pemerintahan Majapahit dikelompokkan ke dalam 4 badan, yaitu Raja, Kerabat Raja, yang kedua Dewan Penasehat Raja, lalu Dewan Menteri, dan para gubernur provinsi. Tugas dan fungsi struktur pemerintahan.
selalu melakukan upaya memusyawarahkan dalam memecahkan permasalahan dalam segala aspek kehidupan. Lalu yang terakhir, nilai keadilan. Upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan daerah sudah dipikirkan dengan menjalin hubungan dagang di berbagai kalangan. Yang selanjutnya, masa pergerakan nasional Indonesia diawali dengan kebijakan politik etis yang dicetuskan oleh Konrad Theodor van Deventer dalam sebuah artikel dalam majalah Decades dengan judul NRSQ atau Hutang Kehormatan. Menurutnya, hutang budi itu harus dibayar dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 3 program politik etis, yaitu politik balas budi yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Lalu yang selanjutnya adalah penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial. Pendidikan pada masa kolonial terjadi praktek diskriminasi, di mana anak-anak dibedakan sekolahnya berdasarkan tingkat ekonomi. Lalu yang kedua ada perguruan kebangsaan, yaitu salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial, yaitu perguruan kebangsaan. Perguruan kebangsaan ini membawa kesan positif dalam masyarakat kala itu. Penyelenggaraan pendidikan pada masa perguruan kebangsaan tidak mengenal diskriminasi dalam hal derajat, perekonomian, maupun keturunan. Lalu yang selanjutnya ada pendidikan perguruan Islam. Pendidikan perguruan Islam merupakan salah satu dari 3 bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonialisme Belanda. Yang selanjutnya adalah dampak politik etis memiliki peran penting dalam melahirkan nasionalisme Indonesia. Ditandai dengan munculnya ide-ide tentang kesadaran berbangsa, kesadaran nasional di Indonesia disebut sebagai kebangkitan nasional pada 1908 yang dipelopori oleh organisasi Budi Utomo. Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran nasional. Kesadaran nasional sebagai manifestasi nasionalisme mengandung cita-cita atau keinginan sebagai pendorong perjuangan suatu bangsa dapat berupa 1. Perjuangan mewujudkan persatuan nasional, 2. Mewujudkan kebebasan nasional, 3. Perjuangan untuk mewujudkan keaslian, 4. Perjuangan untuk memperoleh kehormatan. Kesimpulannya, politik etis berperan dalam melahirkan nasionalisme di Indonesia. Hal ini ditandai dengan 1. Muncul ide-ide kesadaran berbangsa, 2. Nasionalisme Indonesia memiliki ciri khas, 3. Perlawanan praktek kolonialisme imperialisme barat. Yang selanjutnya ada patriotisme. Patriotisme sebagai bentuk cinta tanah air berupa kesadaran nasional, setia kawan, dan membentuk organisasi yang positif. Selanjutnya, nilai-nilai sebagai tujuan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai sebagai tujuan kemerdekaan di Indonesia yaitu nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai demokratis musyawarah, dan juga nilai keadilan sebagai dasar sebagaimana yang terdapat pada dasar negara. Yang selanjutnya ada perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang pertama, kolonisasi Portugis dan Spanyol. Yang kedua, pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang pertama akan kita bahas adalah kolonisasi Portugis dan Spanyol. Posisi Portugis yang telah mampu menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai pintu gerbang rempah-rempah Asia. Lalu kedatangan Spanyol pada tahun 1521 di Maluku menjadikan presiden buruk bagi koloni Portugis. Politik monopoli rempah-rempah di Maluku tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan Portugis mengalahkan Spanyol dalam tahun 1585 mengakibatkan kebutuhan rempah-rempah di Eropa terganggu dan membawa dampak kepada perdagangan-perdagangan Eropa lainnya seperti
Belanda untuk mencari dan berlayar ke Indonesia. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kedatangan Belanda pada tahun 1596 ke Indonesia menjadi titik awal untuk kolonialisme imperialisme di Indonesia, terkhusus untuk menguasai rempah-rempah. Belanda membentuk VOC pada tahun 1602 sebagai kongsi dagang dengan tujuan menerapkan Indonesia perdagangan internasional dengan sistem terbuka. Dapat nilai-nilai pada kolonisasi Portugis dan Spanyol ini, yaitu nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan juga nilai keadilan. Lalu yang selanjutnya ada masa pergerakan nasional di Indonesia. Van den Venter merancangkan program pendidikan untuk membuat rakyat Indonesia bebas dari buta huruf dan kebodohan sehingga kelak mereka dapat memimpin sendiri bangsa dan negaranya. Bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial yaitu yang pertama pendidikan kolonial, 2 perguruan kebangsaan, 3 pendidikan perguruan Islam. Selanjutnya manifestasi nasionalisme atau kesadaran nasional. Perjuangan mewujudkan persatuan nasional dalam wujud persatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Perjuangan mewujudkan kebebasan nasional untuk bebas dari campur tangan dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan internal yang tidak bersifat nasional. Perjuangan untuk mewujudkan keaslian, perbedaan atau keistimewaan suatu identitas bangsa dan perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi, dan pengaruh atau harga diri. Nilai-nilai masa pergerakan nasional di Indonesia seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokratis atau musyawarah, dan juga nilai keadilan. Perjuangan dan nilainya. Keberadaan Indonesia yang strategis ternyata mengalami beberapa kali penjajahan. Bangsa Eropa atau Barat sempat menguasai wilayah administrasi Indonesia dan Belanda, Prancis, dan Inggris. Kondisi ini menimbulkan adanya beberapa pergolakan dan pemberontakan yang masih bersifat kedaerahan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Perlawanan lokal yang terbagi dalam 2 pola perlawanan, yaitu pada masa abad ke-16 sampai ke-17 dan masa perjuangan ke abad 18 sampai ke-19. Nilai kejuangan ini menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang sudah lama mengalami penindasan dan kesengsaraan akibat praktek kolonialisme imperialisme bangsa asing. Cita-cita patriotisme bangsa Indonesia ini dicapai dengan cara perjuangan melawan penjajahan Barat atau asing. Terdapat nilai-nilai kejuangan, yaitu nilai religi, yaitu agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak. Hal ini karena adanya pertambahan pengaruh agama baru dari bangsa asing. Yang kedua, nilai kemanusiaan, adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan keanekaragaman suku bangsa. Yang ketiga, nilai persatuan. Bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Yang keempat, nilai keadilan. Perkembangan yang dirasakan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan di masyarakat. Kesimpulannya, dari 2 literatur yang saya baca atau yang disediakan, maka saya berpendapat bahwa negara Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah yang terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia justru membuat rakyat Indonesia menjadi terjajah dan mengalami penderitaan lahir batin yang mendalam. Menghadapi kondisi tersebut, banyak tokoh perjuangan melakukan perlawanan di berbagai daerah dan juga banyak menimbulkan berbagai nilai kejuangan di masyarakat. Sekian penjelasan dari materi tatap muka 1 dan 2 yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.